Hai family, berjumpa dengan saya Eko Yes. Kali ini saya sengaja akan membawa family untuk menikmati cerita bergambar dan bersambung. Cerita bergambar dan bersambung ini sengaja saya buat untuk menemani family di kala senggang maupun dalam suasana apapun. Nah, family, sebelum kita menikmati cerita bergambar dan bersambung ini, alangkah indahnya like, subscribe, share, dan komen. Oke. Cerita bergambar dan bersambung. Episode Menggapai Kasih yang Tercecer bagian 2. Purnomo menepati janjinya mengajak Dewi jajan bakso di warung Pak Joyo yang tidak jauh dari tempat sekolahnya. Sambil makan bakso, Dewi cerita macam-macam mengenai sekolahnya dan keinginannya untuk melanjutkan kuliah. Pak, aku termasuk 3 besar di sekolahku. Sayang kalau aku tidak melanjutkan kuliah, Pak, kata Dewi kepada bapaknya. Lah, gimana lagi? Memang kita tidak punya biaya. Bapak ini kan hanya seorang pegawai rendahan. Ya, Bapak ini kan hanya pegawai rendahan yang hanya punya penghasilan hanya cukup untuk makan sekeluarga. Itu pun syukur untuk cukup makan kita sama adikmu, ibumu, saya. Dewi, di perguruan tinggi memerlukan biaya banyak karena biayanya mahal, Dewi. Padahal adikmu tahun ini juga masuk SMP. Uang dari mana? Kata Purnomo sembari memberi pengertian sama Dewi. Dewi terdiam, berpikir sejenak, meraba-raba hati bapaknya. Anu ya Pak, seumpama ini Pak, ini ada orang yang mau membantu membiayai kuliahku. Gimana Pak? Seperti orang tua asuh gitu nah? Tanya Dewi pada bapaknya. Ya ndak apa-apa kalau memang ada yang mau jadi orang tua asuh. Tapi yang dikhawatirkan kalau bantuan tadi berhenti di tengah jalan, tidak sampai selesai. Kan sayang, kamu bisa drop out. Apa ada orang yang menjadi orang tua asuh itu sanggup membiayai sampai tuntas, kata Purnomo. Ya nggak tahulah Pak, ini kan hanya umpama aja. Kalau ada orang yang mau bantu, jawab Dewi. Siapa tahu ada orang mau bantu kita Pak. Ya kalau memang ada yang mau membiayai, membantu, Bapak malah senang sampai tuntas kamu meraih sarjana. Karena Bapak memang tidak mampu, jawab Purnomo. Menjadi gembiranya hati Dewi. Dengan begitu bisa melanjutkan kuliah yang membiayai Ibu Puspa seperti janjinya di surat dahulu itu. Walaupun hatinya masih ragu, tapi batinnya percaya kalau janji Ibu Puspa yang terkenal di layar lebar dan yang menghiasi halaman depan majalah ibu kota itu, Puspa yang mengaku ibunya, ya Puspa yang mengaku ibunya. Kenyataannya beberapa waktu lalu mengirimi uang untukku.
Kalau ibu tidak setuju, apa bapak mau membela saya, Pak? Tanya Dewi kepada bapaknya. Iya jelas lah. Nanti bapak yang menghadapi ibumu. Coba siapa orang yang tidak senang kalau anaknya bisa melanjutkan kuliah sampai jadi sarjana. Tidak setiap anak bisa dibantu sekolahnya, dibiayai kuliahnya oleh orang lain yang sangat percaya dan mau membiayainya. Kata bapaknya membuat gembiranya hati Dewi. Hati Dewi mulai merasakan lega, mulai merasakan kegembiraan karena ada harapan bisa melanjutkan kuliah, jadi seorang sarjana yang membiayai orang lain. Sepulang dari jajan bakso, Dewi langsung masuk kamarnya, langsung berebah meletakkan badannya. Tapi pikirannya kurang bisa tenang, lalu teringat wanita yang mengaku ibunya. Dewi mulai membayangkan menjadi anak orang yang kaya, tinggal di rumah yang mewah, di gedung yang bagus, kemana-mana naik mobil. Dia membayangkan Puspa adalah seorang bintang layar lebar dan sinetron yang menjadi peran utama, tentunya menjadi orang yang kaya. Semua serba ada dan kecukupan. Apa yang semua ini akan bisa terlaksana ya? Bisa merasakan kebahagiaan hidup yang sangat menyenangkan, pikir Dewi dalam hatinya. Sambil menerawang langit-langit, masih membayangkan apa yang dikatakan Puspa di dalam surat itu. Tiba-tiba Dewi beranjak berdiri di depan cermin yang bergantung di tembok kamarnya. Sambil bercermin, Dewi memperhatikan postur tubuhnya. Diperhatikan pelan-pelan, mulai mengamati dari rambutnya yang ikal, memang beda dengan Leliana ibunya. Dan Yati adiknya yang rambutnya lurus. Wajahnya yang lonjong berbeda dengan Yati. Kulitnya yang agak kuning juga berbeda dengan Yati yang kecoklatan. Diperhatikan lagi mata, alis, hidung, pipi, semuanya berbeda. Dagunya yang agak meruncing menambah keanggunan dan keayuan Dewi. Dewi lalu membayangkan wajahnya Puspa disama-samakan dengan wajah dirinya. Dewi lalu tersenyum, menoleh ke kanan ke kiri, berdiri di depan cermin. Apa iya Dewi anak Puspa ya? Ya betul, pertanyaan di dalam hati Dewi. Dewi tersenyum sendiri sambil meninggalkan cermin. Dewi lalu merebahkan diri di tempat tidur, terlentang melihat langit-langit sambil menerawang jauh ke Jakarta. Hari berjalan terus. Dewi mendapat selembar amplop yang berisi hasil ujian dan hasilnya Dewi lulus ujian. Artinya sudah menamatkan sekolah lanjutan atas. Dewi tidak begitu langsung percaya. Dewi datang ke sekolah menanyakan dan melihat langsung pengumuman yang ada di sekolahnya. Ternyata Dewi memang lulus, malah dengan nilai yang memuaskan. Memang hari-hari sebelumnya Dewi selalu berdoa, sembahyang tahajud di tengah malam, bermohon apa yang menjadi cita-citanya bisa terlaksana, bisa terkabul. Adiknya Dewi ikut merasakan kegembiraan kakaknya. Mbak Dewi, nanti melanjutkan kuliah di mana Mbak? Tanya Yati kepada Dewi yang masih usia 12 tahun itu. Melanjutkan di mana? Ketus ibunya. Apa orang tuamu itu mampu membiayai? Tahun ini saja adikmu si Yati juga harus masuk sekolah SMP. Tahun ini kamu harus masuk sekolah SMP Yati. Kan kamu yang lebih penting masuk SMP. Lah terus Mbak Dewi tidak melanjutkan kuliah lah Bu? Tanya Yati pada ibunya. Yati, ketus ibunya. Loh, kalau sekolah di perguruan tinggi itu banyak biayanya, puluhan juta.
Dari mana uang itu? Yati hanya diam saja, belum paham dengan apa yang diucapkan ibunya. Dewi juga hanya diam saja, sebab tidak ada gunanya bicara soal itu. Sebab Dewi harus tetap mengalah, mau tidak mau harus mengalah dengan adiknya. Apalagi Dewi sudah punya rencana sendiri dan tidak perlu orang lain tahu. Ketika Dewi berada di sekolah, dia bisa meluapkan rasa kegembiraannya dengan teman-teman sekolahnya. Sambil jajan bersama di kantin sekolah, merayakan kelulusannya mereka. Ketika Dewi berada di pintu gerbang, ada seorang laki-laki buru-buru mendekatinya. Dewi agak kaget. Dalam hatinya berucap, ada apa orang ini mendekati aku? Mbak Dewi ya? Sampean Mbak Dewi ya? Tanya laki-laki yang mendekati Dewi, bikin kaget. Dewi jawab ya sambil mengangguk. Mbak, ini ada titipan surat untuk sampean dari Pak Tri, katanya sambil menyampaikan surat. Dengan ragu-ragu Dewi menerima amplop tanpa alamat itu diamatinya dengan seksama. Dari siapa ini Pak? Tanya Dewi. Nggak tahulah Mbak, tadi orangnya naik motor berhenti mendekati saya di tempat saya jualan. Setelah itu orang itu melihat sampean berdiri, lalu buru-buru menyuruh saya mengasihkan surat ini ke sampean. Gitu aja. Sudah ya Mbak? Itu ada orang mau beli minuman, kata orang itu sambil pergi meninggalkan Dewi. Terima kasih ya Pak, kata Dewi. Ketika setelah menerima surat itu tadi, Dewi buru-buru ingin tahu isi surat itu. Dari siapa? Dewi yakin kalau surat itu pasti dari Puspa. Dewi segera bergegas pulang. Di jalan Dewi masih memikirkan surat yang diberikan orang tadi. Dalam hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang mengirimkan surat tadi? Sampai di rumah, ibunya sedang memasak di dapur. Sampai di rumah Dewi langsung masuk kamar dan langsung ganti baju. Setelah itu, melihat ibunya sedang membersihkan piring-piring di dapur, Dewi juga ikut membantunya, tapi tanpa menyapa sedikit pun. Waktu itu ada adiknya Yati, dirinya dan ibunya. Memperhatikan ibunya sedang bersih-bersih di dapur, Dewi juga menghampiri ibunya. Ya, saya bersihkan sendiri, dalam hatinya Dewi. Di peralatan dapur yang kelihatan kotor lalu dibersihkan oleh Dewi. Ibunya tetap tidak mengajak bicara. Begitu selesai mencuci piring, Dewi lalu masuk kamar. Begitu ada di kamar, langsung dikunci. Dewi membaca surat tadi. Dewi yang ibu kasihi, saya percaya kamu pasti lulus, maka mulailah kamu persiapkan kamu untuk melanjutkan kuliahmu. Terserah di perguruan tinggi mana yang kamu sukai dan juga jurusan apa yang kamu inginkan. Pilihlah yang cocok dengan keinginanmu. Ibu selalu menyetujui saja, yang penting kamu bisa diterima. Nanti masalah biaya, Ibu Puspa yang membiayainya. Jangan khawatir kamu Dewi. Walaupun kamu belum tentu mau menerima Puspa sebagai ibumu, ya ibu kandungmu yang sebenarnya. Ibu merasa senang sekali bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan kamu walau hanya lewat surat. Ibu merasa bahagia, apalagi kamu mau menuruti kata ibu. Setelah menerima surat itu, ibu harap kamu bisa telepon lewat HP. Ini nomor telepon ibu. Berapa nomor rekeningmu di bank? Nanti semua keperluan ibu cukupi. Ibu akan kirim uang lewat bank. Begitu juga setelah kamu diterima di perguruan tinggi mana
dan kamu ambil jurusan apa. Kalau kamu nggak mau lewat telepon, sebaiknya kamu kirim surat saja ke alamat ibu yang di Jakarta ini. Dewi, ibu sengaja tidak menemui kamu langsung, memang supaya tidak menjadi suasana yang tidak enak. Sebaiknya nanti saja kalau kamu sudah benar-benar bisa menerima ibumu Puspa sebagai ibumu sendiri. Sebab belum tentu kamu bisa menerima Puspa sebagai ibumu, karena ibu terlalu lama meninggalkan kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dan sebab itu, supaya keadaan tidak ada perubahan di rumahmu, sebaiknya antara ibumu Puspa ini bertemu dengan kamu jangan sekarang. Apa benar kamu itu anakku? Coba kamu pergi ke Magelang, tanyakan dengan bulik kamu Suji. Dia yang tahu persis riwayatnya mulai dari bayi hingga kamu dewasa ini. Dan aku percaya bahwa bulik Suji yang ada di Magelang itu orangnya jujur dan tidak membela siapa-siapa. Mumpung ini masih suasana libur dan kamu juga belum mendaftar kuliah, cepat-cepat saja kamu pergi ke Magelang supaya semua ini menjadi jelas dan gamblang. Sampai di sini dahulu Dewi, ibumu Puspa. Surat dimasukkan lagi ke dalam amplop, disembunyikan di lemari. Dewi berpikir bagaimana caranya segera bisa berangkat ke Magelang. Dewi, cerita bergambar dan bersambung. Nah, kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.